masih kuat. Bila saat ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang datang dengan kerinduan pagi hari ini melambaikan tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Pagi hari ini kita akan datang menyembah Tuhan, kita akan beribadah. Mari siapkan hati kita bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami yang tak habis-habisnya kami alami Tuhan. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur, kami datang menyembah Tuhan, kami datang bawa pujian bagi-Mu. Dan biarlah Tuhan di dalam ibadah kami Engkau menyatakan kehadiran-Mu Bapa, melaut setiap kami yang hadir sehingga Tuhan jiwa yang haus dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Kami rindu nikmati hadirat-Mu. Amin. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Amin. Biar kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku,
rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seluruhnya. Oh, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seluruhnya. Sejuta rasa di jiwa, kami rindukan pribadimu Tuhan. Amin. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seluruhnya. Lebih lagi katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seluruhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seluruhnya. Kau yang rindukan Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seluruhnya. Lebih lagi katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Rindukan Engkau di tempat ini Tuhan. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seluruhnya. Katakan, hatiku milikmu Tuhan, hatiku milikmu seluruhnya. Biarkan ku menyembahmu Tuhan, izinkan ku datang menyembahmu Tuhan, dengan segenap
berharga Tuhan selain pribadi-Mu. Kami akui itu Tuhan. Segala yang kami andalkan Tuhan bisa menghancurkan kami, bisa mengecewakan kami. Tapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan setia bersama kami setiap musim hidup kami, yang menguatkan, yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Amin, amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Cuma Tuhan sambil angkat tanganmu katakan, lebih Amin. Lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan. Lebih dalam lagi. Amin Tuhan. Amin, amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari bangkit berdiri, sama-sama nyatakan lebih dalam lagi. Amin. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan ku mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Di kerinduan setiap pribadi di tempat ini Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan membawa kami lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kamu menyatakan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorak di dalam hadirat Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh lihat samping kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik.
Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan hati bersuka. Haleluya. Sebab Tuhan kita Tuhan baik. Hey. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak Gebeya Ibu Mene, sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lebih lagi bersuka cita dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan. Mari angkat jempolmu, katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat Amin. baik, Diungkapkan hati kami Tuhan. Amin. Engkau baik, sangat baik, Amin. kasih setiamu tak pernah berubah. Lebih lagi nyatakan kebaikan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia. Sekali lagi katakan engkau baik, amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Kami alami kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Seberapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya bisa lebih lagi kita bersuka dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan.
Tuhan, Kau sumber kemenanganku Tuhan. Kau sumber kemenangan. Amin. Layak berkuasa. Amin. Memerintah Sekali lagi. Tepuk tangan di atas kepalamu. Yesus Kaulah Raja mulia ajaib Kau. Boleh saya dengar suara jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Layak berkuasa, amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia ajaib Kau. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari serukan Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Tuhan ditinggikan di atas pujian kita, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani saya persilakan. Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang dikehendaki Tuhan atas pembenaran orang berdosa? Mari kita baca secara bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Galatia 2 ayat 16. 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian pembacaan katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak, memiliki anak, dipersilakan anaknya untuk mengikuti Gold Kids yang ada di lantai 1 di ruang Daud yang akan dilayani oleh pelayan guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan siapkan hati kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap Bapa, bahkan sampai keadaan hati kami rapuh Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena belas kasihan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami Yesus. Ingat, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana
yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Boleh kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian ini. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Ini kami Tuhan, kami tidak akan menyerah Bapa. Mari angkat suaramu katakan, tak ada alasan untuk menyerah. Ini hati kami yang rindu Tuhan, hati yang hancur. Tuhan pakai dan katakan, berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari jemaat Tuhan, saya jemputnya untuk bangkit berdiri, angkat suara menyatakan pujian ini. Berikan ku hati seperti Hana, thank you Lord, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan
pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah pengagungan, penghormatan hanya bagimu Tuhan. Dan hati kami Tuhan rindu dan siap diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami fokus Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Pada pagi hari ini kita akan dilayani kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Hencil Kopstan. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan maju ke depan. Boleh kasih sorak-sorak terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi. Ya. Tadi pagi saya membahas keluarga bahagia. Ya. Hari ini, siang ini saya akan membahas keluarga diberkati untuk jadi berkat. Amin. Oke, kita berdoa dulu. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan limpah atas kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu, Roh Kudus tolong kami. Salihkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati, pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, biar kami mengenal kehendak-Mu, kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini jam yang sulit ya. Karena di jam ini Argentina lawan itu dia ya. Ini ada pertandingan bola yang luar biasa, makanya saya agak kurang melihat bapak-bapak di tempat ini. Adakah bapak-bapak di tempat ini bisa tolong angkat tangan? Yang bapak-bapak? Haleluya. Nah, yang sudah menikah, tolong angkat tangan. Yang sedang mempersiapkan pernikahan, tolong angkat tangan. Yang mau menikah, tolong angkat tangan. Oh, yang mau menikah nantinya. Ya, yang punya rencana untuk menikah dan seterusnya, tolong angkat tangan. Haleluya. Oke. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Efesus 5 ayat 31 sampai 33 ya. Bapak Ibu bisa buka Alkitab atau lihat di LCD. Kita baca sama-sama 1 2 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat yang luar biasa bagi pernikahan, ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan kemudian bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Ya. Dua yang menjadi satu. Ayat ini sering dikhotbahkan di mana pemberkatan nikah. Dan ayat pelajaran hari ini ditujukan kepada yang sudah menikah, yang mau menikah, yang sedang mempersiapkan pernikahan, dan yang akan menikah nantinya. Ya, supaya kita tahu bagaimana agar ketika kita membangun keluarga kita menikmati berkat Tuhan. Dan kemudian kita menyalurkan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Makanya ayat ini sangat penting, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Oke, coba kita lihat ya bersama-sama. Banyak orang datang ke gereja, ya,
untuk apa? Mendapatkan resep. Resep diberkati, resep bahagia, resep mujizat, dan sebagainya. Ya. Resep yang instan supaya kita bisa langsung melakukannya. Betul kan? Ayo, siapa di sini yang mau diberkati? Kalau mau diberkati langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, betul? Ada yang begitu kan? Ya, ada khotbah seperti itu kan? Siapa di sini yang mau mengalami mujizat? Mujizat itu harus begini, harus begini, harus begini. Ya, saudara ingin disembuhkan? Amin. Berarti saudara harus sakit dulu. Betul kan? Iya, saudara harus mengalami dulu supaya mengalami mujizat. Nah, orang cenderung datang ke gereja pada umumnya cari apa? Cari berkat, cari mujizat, cari damai sejahtera, termasuk resep instan agar keluarga bahagia. Nah, tadi pagi saya berkata, apa definisi keluarga bahagia? Apakah keluarga bahagia karena tidak ada pertengkaran? Apakah keluarga bahagia karena banyak doikna? Ya. Apakah keluarga bahagia karena suaminya ganteng? Kayak tahu mingse, tolong minggir sedikit. Ya, atau cantik, ya, dan sebagainya. Ya. Tapi coba kita lihat hari ini. Tujuan Tuhan menciptakan keluarga bukan supaya kita merasa nyaman, tetapi agar apa? Keluarga kita itu menjadi gerbang bagi kerajaan Allah. Sekali lagi, kita belajar tentang keluarga yang diberkati, ya, bukan hanya sekedar supaya kita berasa nyaman, tahu tentang keluarga diberkati, tetapi ketika kita belajar tentang keluarga diberkati, kita harus tahu bahwa ada tujuan Tuhan memberkati keluarga kita. Bahwa keluarga kita harus menjadi gerbang bagi kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Keluarga adalah gerbang pernyataan kerajaan Allah di dunia ini. Jika keluarga kita hanya berfokus pada kebahagiaan internal, tanpa menjadi saluran berkat bagi dunia, kita sedang kehilangan esensi keberadaan keluarga. Ya, kalau kita hanya mencari kebahagiaan, ya, tapi kemudian kebahagiaan itu hanya kita nikmati sendiri, kita hanya mencari berkat, tapi kemudian berkat itu hanya kita nikmati sendiri, saudara sedang kehilangan esensi tujuan dari pernikahan, tujuan dari kehidupan itu sendiri. Karena itu firman Tuhan katakan, ya, di slide berikutnya coba. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Perhatikan baik-baik di sini. Ya. Meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini seringkali juga diterjemahkan bahwa kalau laki-laki yang akan menikah keluar dari rumah orang tuanya. Bangun rumah sendiri. Ya, kalau ada modal. Ya, toh? Sewa rumah lah atau kos lah, keluar dari rumah sendiri. Tidak demikian dengan pernikahan orang Ibrani, orang Yahudi. Ya, makanya konsep Yohanes 14 itu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu ada kaitannya dengan pernikahan. Ketika seorang laki-laki melamar seorang wanita untuk menjadi istrinya, maka setelah dilamar, ya, istrinya ini akan ditinggalkan dulu di rumah orang tuanya. Laki-laki ini akan pulang kembali ke rumah orang tuanya.
Lalu kemudian sambil mempersiapkan tempat yang ada. Maka di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu laki-laki sedang mempersiapkan tempat bagi keluarganya. Dan karena laki-laki ini masih ada di bawah perwalian orang tuanya, belum berdiri sendiri. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika orang tuanya melihat bahwa laki-laki ini sudah siap, langsung dikatakan jemput mempelaimu. Mempelai ini, wanita ini tidak tahu kapan laki-laki ini akan datang untuk menjemput dia. Makanya dia harus selalu mempersiapkan dirinya. Jadi ketika mempelai laki-laki ini, kan waktu itu tidak ada HP, ya toh, tidak ada WA dan sebagainya pada zaman perjanjian lama itu kan, betul kan? Ya, tidak ada itu. Jadi akhirnya ketika laki-laki ini datang ke rumah calon istrinya, lalu kemudian dia mengambil wanita ini, membawanya ke rumah bapaknya dan mereka tinggal di tempat yang tersendiri. Ya. Artinya apa? Meninggalkan di sini itu memutuskan ketergantungan. Ya. Memutuskan ketergantungan. Jadi jika keluarga yang Anda bangun ya masih membiarkan orang tua atau pihak ketiga atau iparlah adiklah ya mencampuri kehidupan dalam negeri keluarga Anda, otoritas yang ada di dalam rumah tangga Anda belum benar-benar meninggalkan. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Anda laki-laki dan wanita ketika mereka sudah bersatu, maka mereka akan meninggalkan pengaruh dari orang tua, ipar, dan sebagainya untuk membangun negara mereka sendiri, membangun keluarga mereka sendiri. Banyak masalah terjadi karena mengizinkan adanya intervensi mertua masuk. Intervensi ipar masuk. Sehingga ketika memutuskan sesuatu, tanya dulu mertuanya. Tanya dulu papanya. Tanya dulu mamanya. Hei, kalian sudah punya wilayah sendiri. Keluarga yang sudah diberkati mempunyai wilayah sendiri. Yang harus bertanggung jawab dan mengelola keluarganya sendiri. Amin. Setuju apa setuju? Atau tidak setuju? Tapi kan kita budaya timur, Pak. Tidak terlepas dari orang tua. Benar. Tetapi pengaruh otoritas pengambilan keputusan, pengelolaan, itu kita, saya dan istri saya yang harus melakukannya. Saya bertahun-tahun tinggal di rumah mertua indah. Perumahan mertua indah. Ya, nanti 2 tahun ini baru kami pindah. Ya. Ketika saya didik anak saya, mertua saya marahin saya. Tapi setelah itu saya kasih tahu mertua saya, papi tidak akan selamanya ada bersama anakku. Kalau saya tidak didik sekarang, siapa nanti yang akan susah ke depan? Saya memutuskan bahwa pola didikan untuk anak saya yang bertanggung jawab. Itu meninggalkan. Bukan diserahkan kepada orang lain. Itu meninggalkan. Akhirnya ketika saya marahin anak saya, ya, saya didik anak saya, opa naik ke lantai 2 ke kamarnya. Tapi lama-lama sejak bertumbuh, akhirnya dia tahu, sadar, anak saya bertumbuh mulai besar, dia juga yang ikut mendidik anak saya. Ya toh, saya didik, dia juga ikut menegaskan. Iya, papi bilang ini baik, ini semua jalan baik-baik.
Ya, tapi saya mengambil keputusan dengan istri saya. Ya, ini masalah intern rumah tangga. Makanya kekacauan terjadi ketika kita mengizinkan orang lain untuk intervensi di dalam. Ya. Lalu kemudian bersatu. Ini merupakan komitmen eksklusif. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu menjadi satu daging. Ini kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kasih Kristus. Inilah fondasi yang tidak bisa ditawar-tawar. Makanya ayat ini sangat luar biasa. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau sudah menikah, suami dan istri itu sudah menjadi satu daging. Apa yang ada di pikiran suami harusnya ditahu oleh istri. Apa yang ada dalam pikiran istri harus ditahu dalam pikiran suami. Tahu sama tahu. Makanya tidak ada lagi rahasia antara suami dan istri. Yang ada keterbukaan. Makanya ketika Adam dan Hawa mereka ada dalam ketelanjangan. Nanti dosa masuk baru mereka kemudian memakai jubah masing-masing. Kalau suami dan istri mulai memakai jubah masing-masing, menutup dirinya masing-masing, bahaya. Nenek bilang itu bahaya. Setuju apa setuju? Bahaya. Karena mulai menutup, mulai memisahkan yang satu ini. Mulai membangun tembok, hati-hati. Hati-hati. Nah, lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Paulus? Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Jadi Paulus menyebutkan bahwa persatuan antara pria dan wanita dalam pernikahan kudus yang diberkati oleh Yesus itu mempunyai rahasia yang besar. Kenapa? Karena pernikahan itu merupakan replika yang nyata dari hubungan antara Kristus dan jemaat. Di dalam rumah Anda, di manakah tempat yang paling rahasia? Sebagai suami istri. Di kamar tidur Anda. Betul kan? Kita bisa terbuka melihat, orang bisa lihat keadaan diri kita, siapa kita, cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, dan sebagainya. Tapi ada satu tempat yang tidak boleh orang lain lihat. Di mana? Di tempat tidur Anda sebagai suami istri. Apakah Anda akan mempertontonkan hubungan Anda antara suami dan istri? Seperti kejadian yang di mana di Batam itu. Tentu tidak kan? Ada hal yang tergoblok di dalam dunia. Ketika rahasia itu kemudian diumbar keluar. Tahu maksud saya? Tahu. Hubungan suami istri itu adalah hubungan paling rahasia. Makanya yang belum menikah, ya, jangan seks bebas dulu. Karena ketika engkau seks bebas, engkau sedang memberontak terhadap rencana dan perjanjian Tuhan. Perhatikan baik-baik. Selingkuh pertama terjadi di mana? Ini mungkin tidak pernah diajarkan di pernikahan. Selingkuh pertama terjadi di mana? Taman Eden. Ya. Hubungan dengan Tuhan
kemudian berbalik menjadi hubungan dengan iblis. Ya. Halo? Ada dua hati di situ. Makanya firman Tuhan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Rahasia ini besar. Penyatuan antara suami dan istri ini mempunyai rahasia yang besar. Rahasianya adalah Kristus. Kesatuan itu adalah suatu misteri kudus. Ya, saya katakan demikian. Misteri yang kudus. Penyatuan suami dan istri menjadi satu daging. Ini merupakan suatu misteri yang kudus. Ya. Itu adalah penyatuan apa? Penyatuan tujuan, penyatuan visi, penyatuan spiritualitas di situ. Jadi pernikahan itu jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Karena saya jatuh cinta sama dia jatuh cinta sama saya. Oke, kita menikah. Tapi ketika penyatuan ini terjadi, itu penyatuan visi, tujuan hidup, spiritualitas kita. Makanya firman Tuhan katakan cari pasangan yang sepadan. Yang belum menikah, hati-hati, cari pasangan yang sepadan. Yang sudah menikah jangan menyesal. Nah iya, harus saling membangun. Nanti dengarkan khotbah ibadah pertama. Ya, harus ada kata saling di situ. Tanpa Kristus menyatukan kita. Pernikahan yang disatukan tanpa Kristus. Itu adalah pernikahan yang hanya mempersatukan dua orang saja. Yang hidup beriringan tetapi tidak benar-benar menyatu. Makanya ada perbedaan pernikahan keluarga Kristen dan yang bukan Kristen. Makanya Paulus mengatakan rahasia ini besar. Rahasia ini besar, kenapa? Karena keluarga, iblis serang keluarga banyak, betul kan? Betul kan? Iblis serang keluarga banyak. Banyak keluarga diserang iblis, perceraian, perselingkuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena rahasia pernikahan itu, penyatuan antara suami dan istri, keluarga itu besar. Rahasianya apa? Mau tahu? Mau tahu? Sebentar. Rahasianya pertama adalah hubungan. Itu menyatakan hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Tapi rahasia yang kedua ini, nanti sebentar coba kita lihat. Nah, jadi dasar Alkitabiah pernikahan itu meninggalkan bersatu menjadi satu daging. Ya, oke. Nah, coba kita lihat bersama slide berikutnya. Ciri keluarga yang diberkati. Sebelum saya masuk ke pembahasan rahasia yang berikutnya. Keluarga yang diberkati Tuhan itu memancarkan apa? Ada kasih di dalamnya. Ada apa lagi? Ada penghormatan. Apalagi? Ada kesetiaan. Dan tiga hal ini merupakan cerminan iman kita kepada Kristus. Harus ada kasih Kristus dalam keluarga. Harus ada kata saling menghormati. Ada apa lagi? Ada kata setia dalam komitmen. Ya, dan ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau kasih mulai pudar, pernikahan itu durasinya bukan pendek. Durasinya panjang dan lama. Betul apa betul? Anda tidak merencanakan pernikahan untuk kemudian berpisah. Betul kan? Betul kan?
Adakah yang merencanakan suatu pernikahan dan kemudian berpisah? Ada? Tidak ada. Ada artis mungkin. Ya toh? Ada kasus-kasus tertentu supaya naik namanya, kita menikah, tapi setelah itu 1 minggu kemudian kita berpisah. Mungkin bisa seperti itu. Tetapi pada umumnya tidak ada yang pernah merencanakan menikah lalu 3 bulan kemudian berpisah. Yang ada adalah bulan madu. Betul? Bulan madu. Berapa banyak, berapa lama berbulan madu? Tahu berapa lama? Ada madu di dalam pernikahan. Ya, ada kemanisan. Wah, lihat istri jalan tiba-tiba jatuh. Aduh kasihan istriku, cintaku. Ya, suami ada apa-apa. Aduh sayang. Berapa lama? Menurut penelitian kurang lebih 3 bulan. Madunya habis, sisa bulannya. Dan kita hidup dari bulan ke bulan. Berapa banyak cinta masih bisa dipertahankan? Tidak lama. Cinta kemudian hilang. Ada anak, suami tidak diperhatikan. Mulai cinta, kasih itu mulai dingin. Betul apa betul? Ada masalah dalam 3 tahun, 5 tahun pernikahan pertama akan banyak masalah terjadi. Kenapa? Ada saling mengoreksi satu dengan yang lain. Karena 2 perbedaan budaya, 2 perbedaan cara hidup, kemudian disatukan. Apalagi kalau perbedaan suku dan sebagainya. Ini kemudian disatukan, tidak gampang. Tidak gampang. Ya. Ini seperti apa? Gigi mobil atau motor yang kemudian bersatu menemukan keselarasan. Ada banyak pergesekan terjadi. Hal-hal yang kecil. Cara tidur, pegang guling, cara mandi, cara gosok gigi, pakai alat-alat dan sebagainya. Ya, cara makan, selera. Betul kan? Perlu penyesuaian. Penyesuaian. Sampai hari ini saya sama istri saya kalau mau makan, saya ini pemakan segalanya. Apa yang ada di atas meja itu ikan. Tapi istri saya pilih-pilih. Saya bisa makan di mana saja. Istri saya berkata, saya juga bisa makan di sini, bisa makan di sini, di kaki 5, kaki 4, kaki 3. Bisa, tapi pada kenyataan dia pilih. Jadi terlebih banyak saya katakan sama dia, kalau soal makan kau yang pilih. Lebih baik kau yang pilih daripada kita tidak makan. Saya bilang makan di sini tidak mau. Terus saya kasih alternatif yang lain tidak mau. Jadi kita mau makan apa? Lebih baik kau yang pilih. Karena kalau kau yang pilih, saya masih bisa makan. Kalau saya yang pilih, kau tidak bisa makan. Ya, soal selera. Masih bisa punya masalah sampai hari ini. Ketika 2 menjadi 1, yang tinggal adalah apa? Komitmen terhadap perjanjian. Betul kan? Janji nikah kan? Tapi kadang-kadang janji nikah yang baca pendetanya. Yang kawin mengiyakan. Alangkah baiknya nanti kalau janji nikah itu mereka betul-betul yang berjanji.
Gembala atau pendeta tinggal menyaksikan dan jemaat. Betul kan? Ya. Saya baru-baru menghadiri ada pernikahan yang luar biasa bagi saya. Ya, mereka ini tumbuh dari kecil sama-sama, lalu besar, lalu kemudian punya pacar masing-masing. Ternyata mereka tidak ini, akhirnya mereka menikah. Dan pada waktu pernikahan itu, pemberkatan nikah mereka janji. Hai teman masa kecilku. Dibuka dengan itu. Disebut namanya, teman masa kecilku. Bla 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 bla. Ya, kita akan tetap bersama dalam suka dan duka dan sebagainya. Ini kalau pendeta yang baca, janji nikah, ikut ya, janji nikah. Itu tidak sah sebenarnya. Karena yang itu pendeta aja. Tapi kalau dari mereka, itu akan kuat dan berbekas. Perjanjian di dalam Kristus itu sah sampai mati. Sampai maut memisahkan kita. Ingat, yang sudah menikah, jangan berpikiran untuk cerai. Tapi kalau ada masalah-masalah dalam pernikahan, datangi gembalamu. Konseling di situ. Yang mau menikah, konseling dulu. Jangan asal. Bisa saja karena keinginan. Bisa saja orang baru mau menikah, dikonseling tidak jadi menikah. Tapi jangan takut untuk itu. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Kasih harus terus dipertahankan. Kasih itu bukan menuntut. Kasih itu memberi, berkorban. Itu kasih. Kalau dalam pernikahan, suami dan istri saling menuntut. Tidak lama keluarga itu akan kacau. Apalagi mempertahankan ego. Suami harus mengasihi dengan aksi. Istri harus menghormati dengan karakter. Makanya ayat yang itu, kasihilah istri-istrimu, tunduklah kepada suami. Betul kan? Hai suami, kasihilah istrimu. Istri, tunduklah kepada suami. Jangan istri, tanduklah suamimu. Ketika saling ini dikembangkan, akan tercipta keharmonisan di dalamnya. Tadi saya katakan di pagi, ada kalanya istri bisa mengalami sakit. Dan peran suami adalah menjaga, memelihara istri, memberikan apa yang istri butuhkan. Nah, tugas saya di rumah adalah membersihkan rumah. Menyapu, ngepel, cuci kamar mandi. Istriku bagiannya adalah pakaian dan sebagainya. Kadang-kadang masak, karena kami cuma tinggal berdua. Anak-anak sudah kuliah. Ada yang sudah selesai lagi cari kerja, satu masih kuliah. Di luar semua. Ya. Kadang-kadang ayo kita mau makan apa ini ya? Oh mau makan mie instan. Kalau sudah mie instan, berarti giliran saya yang memasak. Ya. Istri saya tinggal menikmatinya. Ya. Jadi harus ada kalanya saling melayani seperti ini. Jangan karena suami merasa diri sebagai imam dan raja, memerintah. Hei, istri, bikin kopi. Istriku, masak. Tapi giliran istri sakit. Istri, tetap harus masak. Tidaklah demikian. Saling menghormati. Ada kesetiaan. Saudara, dunia ini sedang, antinomianismenya tinggi. Ketiadaan hukum disiplin itu tinggi sekali. Sehingga penghormatan terhadap rahasia yang penting
di tempat tidur itu diumbar luar biasa. Terjadi perselingkuhan dan sebagainya. Nanti baca Ibrani pasal 13. Jangan mencemari tempat tidurmu. Luar biasa. Kesetiaan Kristen, keluarga Kristen, itu merupakan kesaksian yang paling radikal. Oke, coba kita lihat slide berikutnya. Ya. Nah, keluarga Kristen harus menjadi berkat. Keluarga yang diberkati harus dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan dunia. Melalui apa? Melalui keteladanan hidup. Melalui pelayanan bersama. Melalui apa? Mendidik generasi penerus iman. Anak-anak itu harus dididik dengan baik. Karena mereka lah yang melanjutkan. Ya, mereka lah generasi penerus kita. Makanya sebagai keluarga, kepala keluarga, ya, itu bukan hanya sekedar mencari nafkah. Kepala keluarga termasuk suami dan istri, itu harus mendidik anak-anak. Mereka harus menjadi apa? Pelatih untuk anak-anak. Makanya quotes ini saya tulis, ya. Seperti pelatih sepak bola. Saya nonton banyak kesebelasan bertanding. Ya, saya fans dari dulu Jerman. Ya. Ya. Seorang bapak tahu kapan harus memberikan instruksi keras di pinggir lapangan. Dan kapan harus diam untuk membiarkan anaknya belajar mengambil keputusan sendiri. Di tengah permainan hidup. Hai mertua-mertua. Jangan selalu intervensi kehidupan nikah anak-anakmu. Jadi pelatih. Ada saatnya kita bisa memberikan masukan, nasihat. Tapi kalau nasihat kita tidak diterima, jangan marah. Betul kan? Karena mereka yang memutuskan. Ya, orang-orang tua yang punya anak yang akan menikah, dengarkan baik-baik. Ketika mereka menikah, mereka membangun wilayahnya sendiri. Ya. Jadi jadilah seperti pelatih sepak bola. Tahu memberikan instruksi yang keras, tapi tahu untuk melepaskan. Biarkan mereka mengelola, mengambil keputusan untuk rumah tangganya. Nah, ini dia, ini rahasia ini. Slide berikutnya. Ini rahasia yang sangat-sangat luar biasa. Keluarga adalah gerbang kerajaan Allah. Jadi perhatikan baik-baik. Ya. Kejadian 2 ayat 18 dan ayat yang ke-23. Ya. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan begini. Tidak baik manusia itu seorang diri. Seorang diri itu tidak merepresentasikan pribadi Allah. Kejadian 1 ayat 26 berkata apa? Baiklah kita ini itu berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam sidang ilahi. Baiklah kita. Kita ini merupakan gaya hidup sorga. Makanya ketika manusia pertama diciptakan, Tuhan melihat tidak baik seorang diri. Lalu kemudian ayat-ayat selanjutnya dikatakan apa? Adam kemudian tertidur. Lalu Tuhan mengoperasi, mengambil rusuk dari Adam. Dan kemudian membangun wanita itu. Nah, ketika Adam sadar, ya, apa yang dia katakan? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi pembentukan, coba perhatikan baik. Pembentukan perempuan dan penyatuan laki-laki
dan perempuan menandai lahirnya komunitas manusia yang pertama, yaitu keluarga. Jadi keluarga itu merupakan lembaga yang pertama yang dijadikan oleh Tuhan. Tujuan apa Tuhan mendirikan lembaga ini? Ya, ingat Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, kuasai, taklukkan. Berarti ada rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tidak baik seorang diri. Katakan kiri kanan, tidak baik seorang diri. Harus punya komunitas. Komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Kenapa? Keluarga ini adalah tempat di mana Tuhan mempercayakan kehidupan selanjutnya. Kehidupan generasi selanjutnya, betul kan? Dari keluarga. Atau dari tempat lain? Hah? Sekarang mulai berkembang apa? Laki-laki dan pria toh? Bisakah menghasilkan generasi selanjutnya? Wanita dan perempuan. Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya dikatakan apa di situ? Dia akan dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Pembentukan perempuan dan penyatuan laki-laki ini menandai keluarga itu. Apa yang terjadi dalam keluarga? Pernyataan iman orang tua kepada anak. Apa yang terjadi dalam keluarga? Pembentukan karakter, disiplin. Ada banyak hal yang Tuhan ingin supaya keluarga ini berfungsi dengan baik. Nah, tapi ya kita lihat dosa merusak semua itu. Jadi Kejadian 2 ayat 18-23 ini adalah komunitas pertama manusia yang menerima mandat dari Allah. Perintah dari Allah. Ya. Jadi sebelum ada gereja, sebelum ada bangsa-bangsa, ya, Tuhan mulai membentuk keluarga. Perhatikan baik-baik. Keluarga itu sangat berharga di mata Tuhan. Iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga. Supaya apa? Kehendak Tuhan tidak jadi di muka bumi ini. Jadi jangan biarkan keluargamu dipermainkan oleh iblis. Dengarkan baik-baik. Jangan biarkan keluargamu diintervensi oleh iblis. Kenapa iblis bisa intervensi? Karena ketidaktahuan akan peran dan fungsi keluarga. Jika keluarga hancur, dengarkan baik-baik. Maka gerbang kerajaan Allah di muka bumi ikut tertutup. Dan apa dampaknya pada generasi. Jadi saya, Bapak Ibu Saudara, baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah, ini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga gerbang ini. Agar tetap terbuka untuk kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Bagaimana orang bisa melihat Kristus nyata di bumi ini? Lewat pribadi saya? Iya. Tapi lebih banyak lewat keluarga. Keluarga itu mempunyai kesaksian yang kuat untuk keluarga-keluarga yang lain. Keluarga dipulihkan, akan menghasilkan banyak keluarga dipulihkan, termasuk generasi. Seorang pria, seorang ayah dipulihkan. Maka generasi di bawahnya pun mengalami pemulihan yang luar biasa. Ini keluarga yang diberkati adalah keluarga yang tahu makna, tujuan, panggilan Tuhan atas keluarga. Gerbang Tuhan untuk bumi ini adalah pribadi dan keluarga yang taat. Gerbang iblis sehingga iblis bisa menyatakan kehendaknya, kejahatannya dan sebagainya
adalah pribadi dan keluarga yang memberontak terhadap Tuhan. Maka dikatakan rahasia ini besar. Kunci kehadiran Tuhan di muka bumi ini, keluarga. Keluarga. Coba slide berikutnya. Dengarkan para pemimpin di keluarga. Bapak-bapak, termasuk juga ibu. Seorang ayah mengemban peran sakral sebagai penjaga gerbang utama keluarganya. Di pundaknya lah terletak keputusan untuk menyaring, mengizinkan atau menolak setiap pengaruh yang mencoba mengetuk pintu rumahnya. Apa yang mencoba mengetuk pintu rumah kita? Pornografi. Apalagi? Ya, semua perbuatan asusila, semua perbuatan amoral, kejahatan. Wah, macam ini sedang mengetuk pintu rumah kita. Tapi ketika badai masalah mulai meretakkan keharmonisan di dalam keluarga ini, hal itu menjadi sebuah cermin tajam bahwa sang ayah telah lalai dan lengah dalam menjalankan tugas jaganya. Orang tua adalah penjaga pintu bagi keluarganya. Makanya, dengarkan baik-baik. Seorang pria akan meninggalkan orang tuanya. Akan bersatu dengan istrinya. Menjadi satu daging sebagai penjaga pintu bagi keluarganya. Kalau hubungan ini, kesatuan ini retak, celah terbuka. Iblis masuk, kacau balau keluarga kita. Ya, dengarkan baik-baik. Ketika tidak ada pengampunan di keluarga, itu merupakan celah bagi iblis untuk menghancurkan keluarga. Ketika tidak ada penghormatan dalam keluarga, itu juga menjadi celah bagi iblis. Saudara ingin keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat. Saudara harus berdiri di pintu gerbang. Saudara harus berkata tidak kepada hal-hal yang tidak baik. Dan berkata yes kepada kehendak Allah. Supaya dinyatakan lewat keluargamu. Kesalahan pengelolaan dalam keluarga itu kesalahan orang tua. Keluarga harus dikelola dengan baik. Hubungan suami dan istri harus dikelola dengan baik. Hubungan orang tua dan anak harus dikelola dengan baik. Tadi pagi saya berbicara tentang komunikasi. Dan ini merupakan peringatan terakhir. Slide berikutnya. Lewat keluarga Allah mewujudkan rencananya. Jika gerbang keluarga runtuh, maka generasi berikutnya akan terkena dampaknya. Terkena dampaknya di mana? Identitasnya. Apalagi? Pola pikirnya. Apalagi? Perkataannya. Perbuatannya. Makanya anak itu suka memberontak. Kenapa dia suka memberontak? Kenapa? Karena dia tidak melihat keteladanan di dalam keluarga. Jadi identitas, pola pikir, perkataan, perbuatan anak-anak kita di masa depan itu adalah produk dari apa yang Anda ajarkan di rumah hari-hari ini. Sekali lagi, identitas, pola pikir,
perkataan, perbuatan anak-anak kita, baik hari ini maupun masa depan, itu adalah produk dari apa yang Anda ajarkan di rumah hari ini. Sekolah bisa mendidik anak-anak kita. Sekolah minggu bisa mendidik anak-anak kita. Tapi peran utama pendidikan adalah orang tua. Yang jadi banyak masalah ketika orang tua mendisiplinkan anaknya, orang tuanya tidak disiplin. Menuntut anak berubah, orang tuanya tidak berubah. Kenapa terjadi demikian? Karena ego. Istri menuntut suami berubah, suami menuntut istri berubah. Yang harus adalah dua-duanya harus berubah. Jangan main tuntut-tuntutan. Tuntut-tuntutan itu di pengadilan, bukan dalam keluarga. Dalam keluarga apa? Kerendah hatian satu dengan yang lain. Suami dan istri. Entahkah istri punya penghasilan yang lebih dari suami? Tetap hukum Alkitab berlaku. Istri tunduk kepada suami. Entahkah suami punya penghasilan yang lebih besar dari istri? Hukum Alkitab tetap berlaku. Kasihilah istrimu. Karena suami mengasihi, istri tunduk kepada suami. Ya, ada sebab dan akibat. Kenapa terjadi masalah? Mungkin ada yang ego. Saya sama istriku sepakat. Hal yang besar, karena begini, wanita itu suka mengungkit masa lalu. Betul kan? Ibu-ibu, halo wanita. Ya, suami suka apa? Suami itu suka dipuja, diperhatikan, diagung-agungkan. Betul bapak-bapak? Betul? Ngaku aja. Itu sudah hal yang umum. Tapi kemudian kita harus sepakat. Kalau masa lalu sudah diselesaikan, jangan diungkit. Kalau saya tidak mendapat pengakuan, tidak peduli. Yang penting keluarga bahagia. Keluarga diberkati. Saling. Jadi kalau ada hal kecil, jangan dibesar-besarkan. Kalau ada hal besar, jangan sampai lapok. Kecilkan. Kecenderungan karena kita ego kita, hal yang kecil menuntut. Memang tongko papa. Nenek sudah ulang-ulang dikasih tahu. Memang tongko mama. Toh nenek cerewet nah. Kalau saling menuntut seperti ini, kapan diberkati oleh Tuhan? Ingat Mazmur 133. Hidup rukun bersama, berkat Tuhan turun. Hal yang sama, kalau suami dan istri tetap bersatu, suami setia kepada istri pada mudanya, bukan istri mudanya. Tidak ada ya. Saya harap bapak-bapak tempat ini tidak punya istri muda toh. Ya toh? Ada amin? Ada amin? Sedikit. Ya, setia pada istri masa mudanya. Jadi, apa yang Anda ajarkan itu akan berdampak kepada anak-anak. Jangan bermimpi tentang generasi yang takut akan Tuhan jika di rumah Anda tidak ada keteladanan takut akan Tuhan. Ketika keluarga Anda diberkati, bukan untuk konsumsi pribadi, tapi untuk menjadi distribusi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Anak-anak Anda yang memiliki cara hidup yang baik, ketika ada teman-temannya yang kehilangan kasih sayang di rumah, ketika mereka ada di rumah Anda,
Mereka melihat di situ. Anak-anak ini pun bisa mengalami pemulihan. Ketika ada masalah dalam keluarga Anda, suami dan istri, tapi Anda berhasil untuk menyelesaikannya bersama dengan Kristus. Ketika ada orang-orang keluarga-keluarga yang lain yang mengalami masalah dan ketika Anda menjadi berkat, memberikan nasihat, kesaksian atas kehidupan mereka, mereka pun bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bayangkan, generasi masa kini, generasi yang akan datang, terletak dari keluarga-keluarga. Keluarga adalah pintu gerbang Tuhan di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak ada keluarga yang sempurna. Ada masalah persoalan. Ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Sehingga ada goncangan-goncangan. Tapi kami percaya, kalau kami berjalan dengan Kristus, kalau kami tahu tujuan Tuhan mendirikan keluarga, kehendak Tuhan mendirikan keluarga, maka kami percaya itu merupakan proses ke arah kesempurnaan. Tuhan tolong suami, istri, anak-anak. Biar kasih-Mu mengalir, menjamah hidup mereka. Mungkin selama ini ada pendaman rasa benci terhadap pasangan. Akar pahit terhadap pasangan. Ada kemarahan terhadap pasangan. Anak kepada orang tua juga. Tuhan, biarlah setiap hati dipulihkan oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyimpan kebencian, kepahitan, dendam kepada pasangan. Karena mungkin karena perlakuan pasangan kita, karena perkataannya. Anak-anak juga demikian. Taruh tanganmu di dada. Ada kekecewaan. Sehingga engkau tidak melihat ada keteladanan kehidupan dalam keluarga. Taruh tanganmu di dada. Dia Bapa yang baik. Keluarga adalah representasi daripada kerajaan Allah. Dia Bapa sorgawi yang tidak ingin keluarga hancur. Karena itu pada siang hari ini, kasih Bapa mengalir, menjamah, memulihkan. Tuhan jamah. Tuhan jamah anak-anakmu yang meletakkan tangan di dada. Tuhan, biar kasih-Mu mengalir, memulihkan. Biar kasih-Mu juga itu yang mendorong mereka untuk bisa mengampuni. Melepaskan pengampunan kepada pasangan, kepada orang tua. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kami ingin keluarga kami diperbaharui, dipulihkan lewat kehidupan kami dalam keluarga. Biar kami menjadi penopang bagi keluarga kami. Tuhan, kami ingin keluarga kami mengalami kasih-Mu. Tuhan, kami ingin keluarga kami mengetahui rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Tahu tujuan kenapa kami ada dalam keluarga ini. Kami menjadi gerbang kerajaan Allah. Tuhan,
pulihkan, 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 pulihkan. Oh matakara basyika takarabaya. Mari lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Berat tapi harus. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ada kalanya saya kasar sama istri saya. Ada kalanya istri saya juga kasar kepada saya. Tapi saya selalu berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni istri saya. Saya tidak membalas dengan kekasaran. Ampuni. Lepaskan pengampunan. Karena itu jalan satu-satunya untuk pemulihan. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu. Anak-anak, ampuni orang tuamu. Ampuni papamu, ampuni mamamu. Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap keluarga. Bahkan setiap mereka yang akan membangun keluarga. Dalam hidup nikah yang kudus. Yang diberkati oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi rema yang menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, demikianlah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah hidup kita menjadi berkat dalam keluarga kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia kedua amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk diakonia gereja. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa dan boleh untuk mengangkat kedua amplop. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memberkati usaha, pekerjaan kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi alat kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap memberikan dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan pujian, pengagungan hanya kepada bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, dengan pujian ini angkat suara. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan, sekali lagi katakan, tiba saatnya, angkat suaramu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberi, sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersorak bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi dengan pujian ini, angkat suaramu, katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku
kami berdiri. Ya, satu suara kami Tuhan menyanyikan pujian kepadamu Tuhan Yesus. Oh, menyatakan, mari angkat suaramu, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita menaikkan nama Tuhan, amin. Sekali lagi katakan sorak tadi, haleluya. Sebab Kau kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita pada siang hari ini. Kita bersuka cita, haleluya. Jemaat Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu, katakan pujian kepada Tuhan. Angkat suaramu, katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. pujian hanya bagi namamu Tuhan. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian hanya bagi namamu Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kemuliaan bagi Dia selama. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sorakan haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang saudara berikan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada yang melayani multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henci Komstan yang telah menjadi preacher dalam ibadah pagi ini, terus memberkati. Dan kami mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Untuk itu kami menyediakan form selamat datang yang ada di tangan para aser. Silakan Bapak Ibu mengisi dan nanti akan ditukarkan dengan souvenir di lantai dasar. Dan kiranya dengan form itu kami dapat mengenal Bapak Ibu secara baik. Dan kami juga menyediakan form pokok doa bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus atau kerinduan khusus, silakan Bapak Ibu isi, juga ada di tangan para aser. Dan nanti kami akan doakan di Menara Pondok Daud setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 3 sore. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu bermain musik, WL, singers, tamborin, dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu menghubungi para pelayan yang ada di belakang sana, atau Bapak Ibu bisa juga scan barcode yang ada di belakang kursi Bapak Ibu yang paling kecil. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Dan juga ada tersedia basar ayam paleko dari PMK Faper Tahut Unhas. Harganya 35.000 satu porsi. Jadi mari Bapak Ibu kita mendukung dan kita ikut dalam basar ini. Harganya hanya 35.000 per porsi. Baik, demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Oh Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Oh Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Oh Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Oh Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami, bahwa kasih dan penyertaan-Mu melingkupi kami, menguatkan kami, bahkan tongkat dan gadamu yang selalu memberi kami arahan. Dan
kami percaya akan kekudusan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Buat ibadah yang berlangsung pada pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami telah menaikkan syukur kami, penyembahan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan juga kami telah memberikan korban persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu, dan kiranya semua apa yang kami lakukan, semuanya menjadi satu sukacita bagi-Mu ya Bapa, sehingga Engkau yang dipermuliakan dalam setiap ibadah yang berlangsung pada pagi hari indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Hence Kopstan yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami belajar bahwa keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia, bukan keluarga yang tiada tanpa masalah, bukan tiada tanpa pergumulan, tapi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun dalam badai tantangan hidup, mereka tetap selalu ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melalui segala rintangan masalah ya Bapa. Karena kami tahu melalui semuanya ini kami didewasakan dan kami memperoleh satu tujuan iman di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah tongkat enggadamu selalu ada menghampiri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu Bapak Hence dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dalam keluarga. Kami berdoa kuasa pengurapan Tuhan terjadi selalu dan terus menerus untuk Bapak Pendeta Hence ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kami para pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari indah ini Tuhan. Kami berdoa dalam setiap bidang musik, WL, singers, tamborin, multimedia, streamer, soundman, dan semua yang mengambil bagian ya Bapa dalam ibadah ini. Kami percaya jeri lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir, baik itu yang hadir dalam onsite maupun yang online ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, biarlah pengurapan Tuhan yang dahsyat selalu menghampiri jemaat ya Bapa. Jikalau mereka merasakan sakit penyakit, Tuhan datang menjadi dokter di atas segala dokter, menyembuhkan dan bilur Tuhan nyata bagi setiap jemaat ya Bapa. Dan kami percaya mujizat pemulihan-Mu terjadi bagi setiap jemaat-Mu yang sakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau mereka mengalami pergumulan yang berat, kami percaya Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka menemukan satu jawaban, sehingga mereka memperoleh satu sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari presiden, wakil presiden sampai jajarannya, sampai pelosok desa ya Bapa. Kami berdoa pengurapan-Mu juga yang dahsyat menjadi bagian dari presiden ya Bapa, supaya setiap apapun yang menjadi keputusan, kami berdoa biarlah semua sesuai dengan petunjuk yang Kau beri ya Bapa, sehingga negara kami dapat dibawa di dalam kemuliaan demi kemuliaan-Nya Bapa dalam Engkau ya Bapa, sehingga masyarakat di Indonesia ini dapat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Makassar, Tuhan memberkati juga ya Bapa dalam setiap pemerintahan. Kami berdoa pengurapan Tuhan nyata bagi kota Makassar ini. Ada shalom untuk Makassar, ada sukacita untuk Makassar ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami menolak segala kekuatan musuh iblis yang coba mengganggu kota kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu yang beracara untuk kota kami Makassar ya Bapa. Setiap kami juga diberkati yang sedang menempuh bidang kuliah di kota Makassar ini ya Bapa. Tuhan memberkati kami dengan hikmat marifat-Mu nyata bagi kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan kami yang kami tempuh dengan waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GBI Oikumene, wadah kami untuk bertumbuh terus ya Bapa. Karena itu Tuhan, pakai wadah ini untuk mewujudkan kasih-Mu dalam setiap kami ya Bapa, sehingga kami dimampukan, kami dikuatkan, kami memperoleh satu iman di dalam Engkau melalui wadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pastor Estra sebagai wakil gembala, berkati Ibu Margareta juga sebagai Ibu Gembala ya Bapa. Pakai mereka Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk membangun wadah ini, untuk memberkati kami juga ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar Tamalandrea, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja, Balata Tamalandrea, Satria Kasih, Gepil dan sebagainya Bapa, agar kami bersama-sama menuai jiwa-jiwa yang ada di lingkungan Tamalandrea ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan,
Kami tahu bahwa Yesuslah yang menjadi kepala gereja kami dan kami adalah tubuh Kristus. Karena itu Tuhan, kami tidak mau saling bergontok-gontokan, tapi kami mau mempunyai satu tujuan yang mulia yang bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa yang Tuhan akan nyatakan dalam gereja kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan menyiapkan segala apapun yang menjadi SDM ya Bapak. Kami berdoa Tuhan yang berperkara untuk kami semua ya Bapak, untuk Injil-Mu dapat tersampaikan di jemaat-Mu sehingga mereka memperoleh satu pengetahuan dalam iman pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala, Ibu Margareta dalam masa tuanya. Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Tuhan tolong selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sakit penyakitnya Bapak yang ia derita pada saat ini kami berdoa pengurapan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, pemulihan Tuhan nyata bagi Ibu Margareta ya Bapak. Dan kami akan melihat rancangan Tuhan akan nyata bagi Ibu Gembala ya Bapak. Dan kami akan melihat Ibu Gembala dapat berdiri di tempat ini, di mimbar ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu sabda-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Pastor Estra beserta semua keluarga ya Bapak. Untuk juga Ibu Debbie dan anak Dev ya Bapak, Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi keluarga ini ya Bapak, keluarga hamba-Mu Pastor Estra dan juga anak Dev Tuhan. Tuhan selalu memberkati dalam tumbuh kembangnya, dalam kesembuhannya juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan selalu menolong dan menyertai anak Dev ya Bapak, dan kiranya percepatan nyata bagi Dev ya Bapak, dan kami akan melihat mujizat Tuhan nyata bagi anak Dev ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Peter dan keluarga ya Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan. Kami berdoa pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapak. Dan kami berdoa kuasa Tuhan selalu hadir dan melindungi Pastor Peter dan keluarga ya Bapak, khusus untuk istri ya Bapak, dari Pastor Peter yang Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah balut lukanya Bapak, di mana beberapa minggu yang lalu ia mengalami satu insiden kecelakaan, dan juga Tuhan sudah menolong melalui setiap operasi besar yang dia alami melalui tangannya Bapak dan kakinya Bapak, di mana Tuhan izinkan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan balut lagi semua lukanya, dan kami percaya Tuhan mengembalikan seperti sedia kala dan normal kembali. Dan kami percaya Tuhan dahsyat nyata untuk keluarga ini beserta Ibu Glory juga ya Bapak. Untuk anak Aaron juga Tuhan memberkati, anak Agatha dalam tumbuh kembangnya. Tuhan terus pelihara, nyatakan berkat-Mu, hikmat-Mu, kepintaran, kecerdasan menjadi bagian mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, baik yang ada di Makassar maupun juga yang ada di kampung. Tuhan terus menolong mereka semua ya Bapak, dalam ladang, dalam pekerjaan, dimanapun mereka berada ya Bapak. Jikalau mereka juga mengalami satu sakit penyakit, kami berdoa kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, dan kesembuhan Tuhan menjadi bagian dari setiap keluarga kami, baik yang ada di Makassar maupun juga yang ada di kampung ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang diberitahukan kepadamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya yang diberitahukan melalui kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini.
Engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupan keluargamu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.